Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, kasih dan kemurahan Tuhan tentulah berlaku dalam kehidupan kita. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Firman Tuhan kita akan baca, namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, biar firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya,
dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada sisa kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita harapan dalam kesengsaraan. Kaparanuanan lan kamaparisan. Sahabat-sahabat Kristus, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukannya. Entah dilakukannya bersama dengan orang lain ataupun dengan niatnya yang besar, ialah melakukan apa saja yang dianggap bisa membuatnya bangkit dari keterpurukan hidupnya. Saudara-saudara, untuk melanjutkan kehidupan di Israel, maka Naomi dan Rut terus berupaya mencari cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah Rut minta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang yang adalah milik kepunyaan Boas. Di ladang, Rut bekerja di belakang para penuai hasil panen. Sebab menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para pemanen jelai. Dengan bermodalkan aturan inilah Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Tindakan Rut, saudara, karena ia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan mertuanya. Saudara, Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek. Sehingga dari penuturan-penuturan mengenai Rut dari orang lain, maka Boas sangat baik kepada Rut karena ia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Oleh karena itulah ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal inilah yang membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Sahabat-sahabat Kristus, kisah keberlanjutan pemeliharaan Tuhan terhadap Rut dan Naomi bukanlah hal yang kebetulan. Namun kita hendaknya menghayati bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, janganlah membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan terhadap diri kita. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, sekalipun melalui kepahitan hidup. Karena itu, biarlah kita tetap percaya kepadanya, berserah kepadanya,
dan kita akan mampu menghadapi apapun rintangan-tantangan di dalam hidup ini. Amin. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa kami memiliki harapan dalam pergumulan hidup, karena Tuhan yang adalah sumber pengharapan kami. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat memberlakukan dalam hidup kami. Berkati dan jaga kami, keluarga kami, anak-anak, usaha kami. Biarlah dalam keluarga kami damai-Mu selalu tinggal. Engkau memberkati jemaat-Mu dengan berbagai keadaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan pulihkan. Dalam banyak tantangan hidup kami hadapi, Tuhan kiranya mampukan kami menghadapinya dengan sabar. Sukacita kami rasakan juga, dan kiranya Tuhan menyempurnakan setiap sukacita kami. Engkau memberkati para pelayan-Mu, pengurus OIG, majelis, dan unit kerja yang ada di jemaat. Pakai kami untuk melayani terus dengan baik. Dan berkatilah Tuhan untuk kehidupan bersama kami di negara ini. Berkati pemerintah kami agar memerintah dengan bijaksana. Kami percaya Tuhan memakai mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jagalah kami sepanjang hari ini. Semoga kami lewati dengan baik dalam damai sejahtera-Mu. Ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan bersama dengan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.